kenapa kisah Nabi Musa banyak disebutkan di dalam Al-Quran, Ustaz? Demikian pertanyaan Ustaz. Ada beberapa, saya agak lupa, tapi di antaranya bahwasanya sikap orang-orang Yahudi perlu kita ketahui, ya, bagaimana sikapnya kepada Nabi Musa, karena orang Yahudi adalah musuh akhir zaman. Musuh akhir zaman. Mereka musuh bebuyutan yang akan terus ada sampai akhir zaman. Dan adalah musuh terakhir orang-orang Islam adalah orang Yahudi. Jadi mereka memang brengsek, mereka punya punya rencana-rencana buruk, ya. Sehingga kita tahu bagaimana kekejian mereka. Kalau mereka sama sebagian nabi mereka saja bunuh, kalau sama Nabi Musa saja mereka seperti itu, apalagi kepada selain mereka, ya. Selain mereka, apalagi kepada umat-umat selain mereka. Jadi kita jangan lalai, ya. Jangan lalai, ya. Seorang selalu waspada, bisa berinteraksi dengan mereka tapi dengan kewaspadaan, karena mereka sudah memiliki sifat tadi, ya, sombong dengan ras mereka, merasa mereka yang terbaik, merasa mereka sendiri yang masuk surga, dan yang lainnya, ya, merendahkan yang lainnya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Berkaitan dengan ini berkaitan Nabi Muhammad SAW, Allah ceritakan kisah ini karena Nabi di Madinah bertetangga dengan orang Yahudi, dengan suku Bani Qainuqa, suku Bani Quraidah, demikian juga suku Bani Nadhir, dan Nabi berinteraksi dengan mereka, dan ternyata mereka benar, mereka pengkhianat. Satu demi satu, dari pengkhianatan Bani Qainuqa akhirnya diusir, kemudian pengkhianatan Bani Nadhir, kemudian diusir oleh Nabi, dan terakhir pengkhianatan berbahaya dalam perang Khandaq, pengkhianatan Bani Quraidah, dan akhirnya Nabi memerangi mereka. Dan ini mungkin di antara hikmah. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah berulang-ulang. Sengaja kita baca lihat sebagian surat berulang-ulang, ya. Berulang-ulang tentang kisah ini, tentang kisah-kisah Fir'aun berulang-ulang, karena memang Allah punya tujuan. Di antaranya kata para ulama, terkadang disebut secara singkat karena orang perlu ingat. Dia baca surat ini ingat lagi bahwasanya ada kaum pendusta, ada namanya Fir'aun, ada namanya kebinasaan bagi Fir'aun. Nanti baca lagi ada kisahnya lagi seperti itu, seperti kaum Ad, kaum Samud, berulang-ulang. Lain halnya dengan kisah Nabi Yusuf, Allah tidak ulang-ulang karena topiknya bukan seperti hukuman azab, enggak. Kisah Nabi Yusuf tidak seperti itu. Sehingga Allah bawakan dalam satu surat selesai. Mau'idhahnya bukan mau'idhah masalah hari kebangkitan, azab Allah Subhanahu wa taala, pembangkangan terhadap seorang nabi, itu tidak ada dalam Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf jadi kesabaran, ya. Ada masalah akhlak. Lain dengan kisah nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, ini ada pembangkangan, Nabi Lut, ada pembangkangan, ada siksaan, maka diulang-ulang. Yang paling banyak kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi seorang nabi yang sangat mulia, dan banyak pelajaran di balik kisah Nabi Musa alaihissalam. Terutama kita tahu umat, ya mungkin di antara faedah juga boleh saya tambahkan, umat dunia ini banyaknya mereka tahu tentang kisah Nabi Musa. Umat ini paling banyak umat Nasrani. Nasara tahu tentang kisah Nabi Musa. Ya kalau mereka baca Al-Quran, mereka ternyata mirip, ya. Tapi ada detail yang tidak ada pada mereka. Bagaimana Allah membawakan kisah Nabi Musa dengan kesucian Nabi Musa, Nabi Harun, ya. Seperti kalau dalam perjanjian lama, Nabi Harun bantu bikin sapi, ya. Di sini enggak, Nabi Harun malah melarang, malah mengingatkan, hampir dibunuh, ya. Perjuangan membela tauhid beda. Artinya kalau orang membandingkan, dia tahu versi Nabi Harun dalam Islam beda, mulia, dan tidak mengajarkan kepada kesyirikan, ya. Beda dengan versi Nabi Harun di perjanjian lama. Allah alam bisawab. Ini mungkin di antara hikmah-hikmah yang bisa saya sebutkan. Allah alam bisawab.